أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا رمضان شهلا يا رمضان شهلا يا رمضان بالقبول والغفران شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان بالقبول والغفران يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان بالقبول والغفران هذا الإنسان عبد سوء خزيان من ذنوبه وحلان خائف إن غضبان شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان بالقبول والغفران نستعفيك ربنا نسترجيك ولنا ظن فيك يا رجال الإيمان شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان بالقبول والغفران لا تخيب راجي تحت بابك لاجي لم يزال في الدجى قائلا يا حنان شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان بالقبول والغفران النبي الأمي وخديجة أمي والبتول الختم سيدات النسوان شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان بالقبول والغفران اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد وقال شرم الله تعالى وعلى من نفع به وبارك علومه في الدارين آمين الأكبر ومن كان له مال ولا يبخل وينبغي يتعوذ بالله تعالى بخل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي داء أدوى من البخل يعني أي مرض يكون أشد من البخل وكان الشيخ الإمام سمس الأئمة الوهاني فقيرا يبيع الحلوى وكان يؤتي الفقراء من الحلوى ويقول أنجو لبني ببركة جودي واعتناد وشفقة. Dan apabila kita punya harta, kalau kita punya harta, fala yaqul, jangan biasain pelit. Jadi orang lahir itu emang dalam keadaan pelit.
Contohnya apa? Orang lahir nggak ada yang begini, tapi orang lahir pada, kalau bayi lahir tangannya begini nih. Kalau dia mati bagaimana? Nggak ada orang mati tangannya begini, tapi tangannya itu sifat manusia. Pelit itu sifat manusia. Tapi ada orang yang mau pelihara, ada yang kagak. Makanya jangan pelit kalau kita punya harta. Buat apaan? Dari zakat, begitu juga sedekah. Dan selayaknya kita minta kepada Allah supaya Allah menjaga kita dari sifat pelit. Nabi SAW bilang apa? Ayudain adwa minal bukhl. Nggak ada penyakit yang lebih bahaya dibanding dengan penyakit pelit. Buat dirinya aja pelit, gimana orang punya duit, kalau dia pelit, dia mau beli, buat dirinya aja kagak mah. Maka minta perlindungan dari Allah. Karena Syekhul Imam Ajal Samsul A'immah Halwani, ini Imam Halwani ini seorang fakir, tapi beliau itu menjual manisan. Jadi kayak bahasa kita tuh manisan, kayak permen gitu yang manis-manis. Dari jualan manisannya itu beliau itu ngasih orang fakir, padahal beliau juga orang fakir. Kemudian dia bilang, doain kepada orang fakir yang dikasih ini, doain anak saya supaya diberikan keberkahan, bisa jadi orang dermawan. Padahal dirinya juga. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan anaknya apa yang gak diberikan oleh orang lain. Ini anak dia ini banyaknya jadi ulama, jadi wali, jadi orang kaya. Wa yastari bil malil kutub. Selayaknya kalau seorang pelajar itu, kalau dia punya harta, jangan habisin buat hal-hal yang gak gunanya. Lagi jangan zaman sekarang dibeli apa tuh, ngisi buat game apa namanya itu, top up, ngapain? Ini kan beli kitab tuh, gitu. Kitab gue di sini ngejual bisa beli motor satu, belum yang di rumah. Beli kitab yang banyak, karena ini jadi warisan kita. Jangan beli hal-hal yang gak ada gunanya. Lagi buat habis, buat main game, apa lagi tuh, lagi judi online, alhamdulillah. Beli yang kira-kira kedepannya ada manfaat. Ini tasbih, itu harganya berapa nih? Ini 1.600.000. Kalau kamu saya lu cari, namanya Unap, Nasbi Unap ini impor dari Maroko. Harganya 1.600.000. Beliin orang. Boleh beli ginian yang mahal. Ntar dari hari kiamat jadi saksi. Beli kitab, nggak apa-apa. Beli baju koko buat ibadah, beli kain, beli yang bagusan. Nih, ini BHS. Jangan yang jelek-jelek. Buat ibadah kita beli yang bagus. Beli kitab, beli buat ibadah, buat main game, apa lagi? Layan Pak, nggak ada manfaatnya. Beli kitab. Wa yastaktubu fayakunu aunan ala ta'allum wa tafakkur. Begitu juga beli alat-alat tulis, pulpen, buku yang bisa menunjang orang buat belajar dan paham tentang agama. Waqad kana li Muhammad bin Hasan malun katsir hatta kan lahu 300 min al-qala ala mali. Ini satu ulama namanya Muhammad bin Hasan, beliau itu punya harta banyak. Saking banyaknya beliau punya harta, dia punya 300 orang
suruh ngurusin hartanya. 300 orang tuh dibayar, diupain supaya nulis hartanya berapa, naruhnya di mana, terus dicatat pengeluarannya buat apa. Saking kaya. Nah, fa'anfaqu kullu fil ilm wal fiqh. Tapi hartanya yang banyak itu dikeluarin buat ilmu, buat memahami agama. Artinya buat ilmu apa? Dipakai hartanya buat apa? Dibangun pesantren, dibangun madrasah, dia datang kepada ulama-ulama, itu ulama-ulama dibantu, dibeli kitab-kitab, buku-buku yang menunjang supaya orang paham tentang agama. Sekarang kan begitu, kalau lu sekolah negeri, sekolah anak dibangun, gurunya digaji gitu. Tapi kalau madrasah kan nggak ada. Padahal dia perannya lebih banyak dibanding sekolah-sekolah negeri. Bukunya disediain, cuma kalau pesantren kan enggak. Mestinya itu diperhatiin. Ulama begini, itu harusnya yang lebih perhatian itu ya kepada ilmu. Wala yabghalahu thawbun nafis. Biar beliau kaya itu, beliau nggak nyisain sesuatu, paling dipakai baju seadanya aja. Para Abu Yusuf fi thawbin khalaq. Karena beliau nih, Abu Yusuf melihat beliau Muhammad bin Hasan ini pakai baju yang agak lusuh. Akhirnya dikasih, karena Abu Yusuf melihat ini kesian, dikasih tuh, dihadiahin baju yang bagus. Terus nggak diterima sama dia. Dia bilang apaan? Ajalalakum wa ajalana. Ini buat lo dah. Karena gue gak mikirin urusan yang dunia, tapi urusan akhirat. Yang penting harta. Ini coba bayang, kalau orang sekarang lu berita crazy race gitu, dia itu dipakai buat apa? Beli Lamborghini, beli apa? Beli rumah mewah. Nggak ada yang ceritanya paling nyumbang masih berapa sih ukurannya? Dibuat pesantren, biayain orang untuk ilmu, nggak. Padahal itu yang bakal bekal nanti di hari yang paling bagus-bagusnya bekal itu dijalurin buat jalan ilmu, karena dia bakal abadi itu. Innama lam yatakabbal wa in kana qabulul hidayah sunnah. Nah, hanya saja beliau nggak terima hadiah. Padahal orang nerima hadiah itu sunnah. Jadi kalau kita dihadiahin orang, ambil sunnah. Karena Nabi SAW itu, Nabi nggak nerima sedekah. Kalau Nabi nggak boleh nerima sedekah. Tapi kalau orang ngasih hadiah, sekecil apapun diterima Rasulullah. Jadi sunnah. Salim mu'min ayyadzilla li nafsah. Beliau itu gak terima hadiah itu bukan karena gak mau menerima hadiah, tapi memang beliau itu gak mau menghinakan dirinya. Artinya dipisah. Wahakadha yanbaghi li talibil ilm ayakuna dhahimma aliyah la yatma fi amwalin nas. Maka selayaknya bagi penuntut ilmu itu dia punya tujuan yang mulia, yang tinggi. Jangan tujuannya kepada harta aja, harta orang, kerjaan orang, jangan. Jadi kalau kita menuntut ilmu, belajar aja. Kalau belajar sekolah aja udah. Jangan tujuan buat apa lu sekolah, ntar gue mau nyari kerjaan. Mahalan biaya sekolah lu sama gaji lu kan. Tapi lu sekolah aja udah. Nuntut ilmu aja. Nanti urusan Allah Subhanahu Ta'ala. Jangan ngapain sekolah biar bisa kerja, lu kerjain sekarang. Kalau lu pintar, lu punya keahlian, lu bisa usaha.
Banyak orang yang nggak kerja tapi karena dia usaha, dia sungguh-sungguh lulusan SD bahkan nggak sekolah sampai jadi konglomerat tuh bisa. Jadi nggak serakah ya. Kalau Rasulullah SAW iyyaka wa tama' fa innahu faqrun hadirun. Kata Nabi, baik-baik dari sifat tomak, serakah. Serakah kemudian orang, serakah sama harta orang. Karena kata Nabi itu fakrun hadirun, itu kefakiran yang dihadirin, yang didatengin. Jadi orang biar dia duitnya banyak tapi punya sifat serakah, mau banyak bagaimana tetap dia fakir, dia fakir miskin. Orang duitnya seadanya tapi dia ngerasa cukup, nah itu benar orang kaya tuh di situ. Wala yabkhal bima inda minal mal bal yunfik ala nafsi wa ala ghairi. Jangan pelit dari harta dia. Kalau punya harta kita jangan pelit. Tapi apa tuh harta keluarin buat diri kita, buat orang lain keluarin. Jangan ditahan-tahan tuh harta. Keluarin aja udah. Buat apaan? Kalau perlu, kalau nggak perlu jangan. Makanya Nabi SAW mengatakan annas kulluhum fil faqr makhafatul faqr. Manusia itu masih di dalam kefakiran kalau dia ngerasa dia takut miskin. Jadi orang kalau masih takut miskin, dia dalam kemiskinan. Nah, orang dulu fi zaman awal yata'allamun al-hirfa ay as-sana'ah. Dulu orang itu belajar, dia berkarya, dia bekerja, dia apaan aja kemampuannya dia. Karena dia punya kemampuan, summa yata'allamun al-ilm. Dia punya kemampuan tapi dia juga nuntut ilmu. Hatta la yatma' fi amwalin nas, sampai dia kagak butuh sama harta orang. Karena dia punya gitu. Tapi kalau dia nggak punya harta, dia bakal rakus semua harta orang. Jadi karena dia punya kerjaan, kemudian dia ngajar ataupun dia belajar, dia nggak butuh harta orang. Wa fil hikmah man istaghna bi malin nas iftaqara. Siapa orang yang merasa cukup dari orang lain, dari harta orang, maka dia orang yang kaya. Tapi kalau dia butuh sama harta orang, nah berarti dia orang miskin. Al-alim idza kana tama'an la yakun lahu hirfatul ilm. Seorang alim, orang alim kalau udah punya sifat serakah, pasti dia berhenti ngajar. Wah, contoh misalnya begini. Ada orang alim, kalau dia milih amplop ya dah. Mau ngajar nih, amplop kagak ada. Ono undangan, ada amplop gedean. Apa yang dia pasti dipilih mana? Dipilih undangan. Wah, mau ngajar amplop kagak, ceramah 1 juta nih, bisa. Pasti dimilih amplop. Karena sifat serakahnya dia. Nggak bisa tuh orang alim begitu. Kalau orang berilmu begitu nggak bisa. Kalau lu udah ngajar udah. Kalau dulu guru anu ngomong begitu. Kalau lu ngajar udah jangan mikirin yang lain, lu ngajar aja udah. Mungkin undangan ini gara-gara undangan akhirnya ngajar ditinggal. Akhirnya kan ngamen jadi. Enggak ngamen. Ya kalau diundang kan datang kalau nggak ngamen. Tapi kalau orang yang alim ada dia biasa ngajar udah. Kalau ceramah mulu ngajar kagak kan berarti kagak ngamen. Makanya alim bukan tukang ceramah, kalau ceramah nggak bisa. Artinya ceramah ya lempeng-lempeng aja. Ngajar juga. Jadi udah jangan ngajar aja tuh. Kalau udah punya sifat serakah, lagi dipilih, undang nih ada orang tahlilan. Ini orang susah, ini orang kaya. Wah, lu pilih orang kaya ya dah, ngapa gedean. Nah, ngaco tuh. Sedeng udah tuh.
lihat dulu yang undang siapa duluan. Itu nggak beda-bedain mau yang kaya yang miskin gitu. Kalau misalnya orang bisa duluan undang, oh saya nggak bisa karena diundang duluan, itu beda. Karena enggak kan begitu sekarang. Kalau giliran yang kaya mati bunuh orang, nggak diundang juga datang. Tapi kira yang susah datang. Jangan, itu namanya sifat serakah. Nggak ada begitu. Wala yakulul haqqa lihada karena yata'awadu sahib besar alaihi salam a'udzubillah min tama' yudani ila taba'. Nah, karena sifat tomaknya itu, serakahnya itu sampai apaan? Sampai dia nggak bisa berkata benar. Ya kan begitu. Coba ada orang kalau udah tomak, giliran yang salah orang kecil, gomen. Coba ada giliran yang salah pejabat, nah ini kan dia ngomong benar. Coba yang salah itu orang yang punya harta, orang kaya gitu, salah. Nah ini kan dia enggak baik dia. Ini salah. Ini giliran orang susah yang salah. Jadi orang nggak bisa begitu. Karena sifat toma, kalau nggak ada tomanya dia nggak bakal begitu. Sama aja menilai gitu. Manusia juga punya perasaan. Makanya Nabi SAW berdoa tuh, A'udzubillah min tama' yudni. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat toma' yang bisa merendahkan. Artinya merendahkan itu nular jadi kepada tabiat. Karena tomaknya dia akhirnya apa? Wah, kalau gue sikap ini gue gak dapet duit nih. Karena tomaknya dia. Akhirnya dia jadi belok ke jalan yang salah. Pokoknya bapak ada paling bener dah gitu. Kalau ada duit itu bapak paling benar. Enggak boleh. Itu namanya sifat tomak. Gak bisa. Jauh-jauhin sifat begitu. Wayan bagi Allah yarju illa min Allah wa la yakhaf illa min wa yadhharu dzalik. Maka selayaknya nggak ada yang diharapkan kecuali kepada Allah. Kita nggak ngarep-ngarep dari mana-mana, ngarep sama Allah aja udah. Karena semuanya mau orang derajatnya tinggi, orang derajatnya rendah, mau hartanya banyak, mau hartanya sedikit, semua punya ngandung harapan kepada Allah. Ada orang kaya doanya kepada siapa? Allah semuanya. Jadi nggak ada kita gantungin harapan semua kepada Allah. Jangan nama yang lain. Wala yakhaf illa min, nggak ada yang kita takutin kecuali kepada Allah. Nggak ada yang kita takutin, takut sama Allah. Aizharu dzalik mujazah hadis syara' wa adamuha. Nah itu apa namanya hada faman asallahu ta'ala khafa min makhluk faqad khafa ghairullah ta'ala. Siapa orang yang dia maksiat kepada Allah karena takut dari makhluk, sama aja dia takut kepada selain. Ada orang itu ngenakin, ada orang maksiat, aku sih gak enak dah. Nah, itu namanya dia takut kepada selain. Jadi nggak perlu kita. Fakhtara Musa qaumahu 70 rajulan wa idza lam ya'sillah ta'ala li khawfil makhluk wa raqiba hudud syara' ay khafidhan alaihi marad. Falam yakhfa ghairullah ta'ala bi khawfullah kada fi dalil raja'. Bahkan di sini Nabi Musa alaihissalam menceritakan tentang Nabi Musa memilih kaumnya ada 70 orang. Yang dipilih itu lam yasillahi ta'ala. Artinya itu jangan kita maksiat karena takut kepada makhluk. Artinya keluar daripada hudud syara', batasan-batasan syariat Islam. Jangan kita takut. Orang menegakin kebenaran jangan takut pakai wontang, selalu berantas korupsi, dia mau berantas maling gitu. Ya udah, terjak aja udah gitu. Kalau kagak enak sama pulan, oh ini orang besar.
Jadi nggak ada yang kita takut kecuali kepada Allah. Dan juga nggak ada yang kita harapin kecuali kepada Allah. Wa yanbaghi li talibil ilm ay ya'udda wa yaqdir nafsa taqdiran fit tikrar fa innahu la yastaqarra al-qalba. Dan selayaknya bagi seorang penuntut ilmu itu dia mesti ngulang-ulang pelajarannya. Ulang-ulang pelajarannya, diingat-ingat. Karena yang namanya pelajar itu la yastaqdir qalba. Kadang-kadang dia nggak nempel di hati. Cuman lewat doang. Kuping masuk kuping kanan, keluar kuping kanan. Kiri lagi. Kalau kiri masih ada yang masuk. Sampai lagi nempel di hati, susah. Fala yantaqisu sur al-hasib bil zahni hatta yablugh zalikal mablagh. Gak bisa tuh ilmu nempel di hati. Ilmu tuh gak bisa nempel di hati kecuali dia benar-benar dia ngulang-ulang, dia sungguh-sungguh baru bisa nempel tuh di hati. Ada yang orang bisa, yang bagi layaknya itu dia ulang-ulang 5 kali, ada sampai orang 4 kali, ada yang hampir 1000 kali itu ngulang-ulang pelajaran. Imam Fakhrul Razi itu beliau ngulang-ulang pelajarannya 1000 kali. Nah, berapa kali loh? Yang hatinya bersih aja itu ngulang-ulang banyak baru nempel tuh ilmu. Waladzika qablahu itsnatain waladzika qablahu wahidu hadza ad'u ilal hibis. Karena ngulang-ngulang pelajaran itu supaya bisa mendorong kepada menghafal. Jadi gampangan mengingat dibanding ngafal. Lu bisa baca Fatihah karena apa? Lu hafalin. Agak, tapi apa? Karena diulang-ulang, tiap hari baca Fatihah, jadi apa? Kalau lu ngapalin belum tentu hafal. Tapi karena diulang-ulang terus, hafal. Nah, ilmu itu enak begitu. Kalau kita sering ulang pelajaran, itu mau nggak mau dia hafal sendiri. Misalnya kita belajar nih kitab kelar 1, besok belajar lagi 2, karena seringnya dia pelajarin jadi ingat. Orang baca maulid sekali 2 kali terusan kan jadi hafal karena sering dengar. Sama segala hal itu kalau sering diulang-ulang itu hafal. Makanya yang paling gampang tuh belajar, lu jangan ngapalin, diulang-ulang aja, lu baca terus bolak-balik itu dihafal dulu. Wayan bagi alayatad mukhafata fit tikrar adaras liana dasa yang bagi ayakun nabi kuwatin wa nasya. Dan selayaknya itu layatad dan mukhafata, jangan sampai kita nggak ngulang-ngulang pelajaran. Jangan karena apa? Karena yang namanya itu pelajaran dia bisa nempel karena sering kuat apalannya itu karena an-nasyad, dia rajin ngulang-ngulang. Bisa dia. Jangan kalau orang yang ngulang-ngulang, jangan apalan lu yang setahun 2 tahun, orang yang udah 10 tahun 20 tahun tuh masih ingat. Adam dari dulu tuh ngaji nahu, apalan nahu aja masih inget tuh. Al-kalamu, al-lafzul, murakabu, fidul wadi, waksamu, sarasatun ismun, wa fi'lun, wa harfun, ja'alima, dan fal ilmu yu'rafu bibat wa sini wa sofa wa ta'ita'ni sisakinati. Itu hafal. Itu padahal apalan yang 20 tahun, 25 tahun yang lalu. Bisa 30 tahun yang lalu itu. Karena apa? Karena sering diulang-ulang jadi hafal. Kita awam tuh kalau diulang tuh abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi da'imil ihsani walhamdulillahil qadimil awali ala khairil baki bila ta'awli summa salatu wassalamu sarmada ala nabi khairiman dan wahada. Jadi kalau pelajaran kalau diulang-ulang tuh hafal sendiri. Kayak orang ngukir di batu, apalagi kalau kita masih muda. Itu orang belajar menghafal di waktu kecil itu kan naksi alal hajar, kayak orang ngukir di batu.
Kalau orang ngukir di batu lama tuh. Tapi kalau lu udah tua, lu belajar, lu ngapal, kayak apa? Kayak ngukir di atas air. Ngukir di atas air ya gampang, tapi hilangnya di air gampang banget. Tapi kalau batu kan susah. Tapi dia bakal kuat sampai ribuan tahun, sampai lukisan yang 5.000 tahun aja masih ada. Ada kan ngukirnya di batu, kalau di air gampang, tapi hilangnya juga cepat. Makanya mumpung masih muda, lu banyak-banyak ngapal, banyak ngapal. Wala yajar jahran wala yajud nafsa ayyasuku biha kaila yanqati anit tikrar fakhirul umur awsatuha. Ya, tapi jangan juga terlalu maksain. Kalau disungguh-sungguh pokoknya gue nih sehari 10 jam, jangan. Pelan-pelan aja gitu. Mendingan sedikit tapi istiqomah dibanding banyak tapi baca Quran, sehari misalnya 2 jam gitu. Besok udah bosan udah. Mendingan lo baca sehari misalnya 10 ayat tapi diulang-ulang tiap hari, itu lebih baik dibanding baca 2 juz 3 juz besok nggak baca lagi. Jangan terlalu bersemangat. Kaila yang gati anitikrar, sampai akhirnya dia nggak mau ngulang-ngulang. Akhirul umur ausatuha, sebaik umur itu tengah-tengah, antara sungguh-sungguh kebangetan kagak, malas juga kan, tengah-tengah aja. Oke, anak Aba Yusuf kana yudzakirul fiqih mal fuqaha bi quwwatin wa nasyad. Adalah Imam Abu Yusuf. Beliau itu sering ngulang-ngulang pelajaran bersama para fuqaha dengan sungguh-sungguh. Wa kana sihruhu, adalah iparnya itu yata'ajjab fi amri, kaget sama urusan itu. Artinya ini orang, Masya Allah, Abu Yusuf ini rajin banget. Wa yaqul ana alam annahu ja'i muz khamsata ayyam wa ma'adzalik anna yudzahiru bil quwwa nasyad. Sampai dia bilang apaan? Padahal nih Abu Yusuf ini, karena dia seriusnya beliau itu belajar kepada ulama, sampai itu beliau itu lupa makan udah 5 hari. Aja kita kalau lupa belajar lupa makan 5 hari hampir lupa makan. Itu Habib Ali Subuduror waktu ngaji yang membunuhnya Ibu Karbin atas itu kadang-kadang sebulan itu nggak ingat makan Habib Ali, karena udah kenyang sama ilmu. Sama kayak gitu. Terus makan senampan lupa sama ilmu. Saking luar biasa gitu. Karena sungguh-sungguhnya ya, Abu Yusuf luar biasa. Dia pernah beli kitab itu 1 kapal. Itu 1 kapal ya, bukan semobil lagi, 1 kapal yang tahun kan isinya kitab itu Abu Yusuf. Dan beliau dalam perjalanan itu satu itu dibawa, habis dibaca semua mobil. Itu kesungguhannya ulama-ulama tuh begitu. Wayan bagi alayakun oleh talib ilm fatra, dan nggak layak, selayaknya bagi penuntut ilmu itu jangan sampai dia bosan, jangan buat tahrir, bingung atau nggak bosan. Fainaha afat, itu penyakit. Bosan itu malas ya, penyakit orang menuntut ilmu. Karena kalau orang ngaji itu yang turun setannya bukan setan yang kecil. Kalau lu sholat tuh anak-anak setan yang turun tuh. Kayaknya kalau kata Nabi tuh rapetin sob. Kenapa? Tuh setan-setan bocah tuh pada sering apa namanya, kalau sabga rapet sering di situ tuh digodain, harus bayang. Itu kalau orang sholat yang keluar tuh setan-setan bocah. Tapi kalau orang nuntut ilmu, jenderalnya setan yang turun. Kenapa? Wah, bahaya nih. Makanya orang ngaji salah aja udah kagak ada benar gitu. Lu ngaji begini salah, ngaji begini ya. Kenapa? Setan kagak demen orang kan ngaji.
dibikin caranya bagaimana itu supaya orang agak demen kan, dipakein balsam mau orang matinya tuh mau pengajian, makanya udah panasnya gitu. Nah, itu emang udah penyakit gitu, jangan sampai bosan. Wakana Ustadzuna Syekh Islam Burhanuddin yaqul inna ma ghalabat ala syarkani bi alla yaqul fitra wal ittirab fi tahsil fi zaman. Wakana yuki an Syekh Islam istibani anna waqa fi tahsil wa ta'lim fatra 12 sana bil malak. Yang dikisahkan bahwasanya itu dulu juga ulama pernah dia mengisahkan Syekh Islam istijabi bahwasanya beliau pernah belajar itu selama 12 tahun, akhirnya mulai timbul ada bosan 12 tahun gimana ya? Karena apa? Sebab i'talu sultan zaman yus akhir makana. Karena sebab apa? Ada satu pejabat waktu itu minta beliau itu jadi duduk, ada satu apa namanya, kalau bahasa gitu tuh jabatan lah, dikasih jabatan. Akhirnya beliau tuh di satu jawaban. Karena yang jelas ini firman Allah kullu yaum. Akhirnya di satu jawaban aja ya karena setiap hari ya dia duduk di kantor dah kalau bahasa kita. Isnata asyara sana fasara syarika Syekh Islam di Syafi'i. Seorang yang mukaddaman. Akhirnya dia bosan. Ngapain begini? Karena enak kan, akhirnya dia belajar lagi sampai beliau menjadi seorang mufti karena Syafi'iyah, jadi mufti Imam Syafi'i. Maka berkata Imam Fakhruddin wadat yaqul yan bagi lil tafakkur ay arada ay yahsul ilmu fiqh ay yahfadha rizqa wahid min usul fiqh daiman. Selayaknya bagi seorang yang dia menjadi seorang faqih, seorang faqih itu seorang yang ahli fikih, itu dia mesti ngapal tuh nuskho. Nuskho itu ya satu lembar gitu dari keterangan ilmu. Dia hafal tuh, misalnya babus wudu, mesti dihafal tuh. Jadi ilmu itu apa yang dihafal di hati, bukan yang ada di. Untuk misalnya keterangan sholat, arkanus sholat berapa, rukun sholat berapa, nah, bisa dihafal tuh. Nah, misalnya arkan wudu berapa, rukun wudu berapa, bisa dihafal. Nah, misalnya usul wajhi, membasuh muka, nah, kan ada hadnya tuh, batasannya mana, muka, tangan apa, jadi bisa dihafal. Kalau mau jadi orang faqih, orang ahli fikih, fikih itu yang ngerti syariat. Jadi semua ibadah itu mesti ada dasarnya. Kalau orang mau dia menjadi faqih, dia mesti ngapal hukum-hukum. Nah ini kalau misalnya kasus begini, ini bagaimana hukumnya, ini begini, bagaimana, nah dia mesti ngapal. Hafizah ma sama minal fiqih, dia mesti ngapal. Makanya ini ilmu luar biasa susah, ilmu fiqih ini. Jadi juga jangan bisa lo tebak-tebakan, semua mau lo kagak, ada iniannya, ada keterangannya semua. Kalau lo mau seenak lo sih, terserah gitu. Kalau fikih itu nggak bisa gitu. Jadi setiap ilmu itu ada disiplinnya. Kayak misalnya nahu, kenapa nih bisa jadi rofa, kenapa nih bisa jadi masuk, kenapa nih bisa majrur, itu kan ada disiplinnya gitu. Oh dia jadi mubtada. Nah, mubtada itu dia mesti ropa. Ropanya itu karena diisi mufrad roma. Oh dia jadi maf'ul itu mesti mansub karena dia jamak. Hasbin nun, dibuang nunnya, itu semuanya ada keterangannya. Nah itu misalnya ilmu nahu, ntar ilmu fikih ada lagi, ilmu tauhid ada. Jadi setiap ilmu itu ada
disiplinnya. Faslun bi tawakkul ay tafidil amri lillahi ta'ala. Pasal tentang tawakal. Tawakal itu menyerahkan urusan semua kepada Allah. Tawakal tuh begitu. Summa la budda talabil ilm min tawakkul fi talabil ilm wa la yahtam bi amri rizq. Jadi selayaknya bagi penuntut ilmu dia mesti tawakal di dalam menuntut ilmu. Tawakal itu orang udah usaha. Jadi lu belum usaha, wah gue tawakal aja. Wah, kalau lo yang namanya tawakal itu udah usaha. Jadi lu udah usaha keras, nah, baru lu serahin sama Allah. Jadi pertama lu minta dulu kepada Allah, ya Allah nih urusan saya berserah diri kepadamu, terus lu jalanin. Nah, lu jalanin baru namanya lu tawakal. Tapi kalau lu belum gituan, tawakal itu gua, ya Allah kasih lu surga, neraka, bukan tawakal. Lu nyerah sebelum perang namanya itu. Misalnya tawakal aja gua udah gitu, tapi juga dibalik lagi kagak, ikat dulu, diikat baru tawakal kepada. Jadi penuntut ilmu itu mesti tawakal di dalam menuntut ilmu. Wala yahtam li amli rizq, dan jangan disibukin dari urusan rizki. Wala yasghal, begitu juga kerjaan, jangan. Jadi kalau lu belajar aja udah, jangan mikirin kerjaan, lu jangan mikirin rizki. Ada orang belum ngaji udah mikirin wah ini susah. Kalau lu udah kerja aja udah, kerja beres kerja baru ngaji. Jangan disibukin urusan. Warwi Abu Hanifah rahimahullah an Abdullah bin Hasan Az-Zubaydi sahib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tafaqaha fi dinillah kafahullah ma hamma wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dalam riwayat ini Imam Abu Hanifah meriwayatkan hadis dari Imam Zubaydi itu salah sahabat Rasulullah SAW itu, Nabi SAW bersabda, siapa orang yang belajar di dalam urusan agamanya Allah, maka Allah akan cukupkan apa yang menjadi tujuannya dia. Jadi kalau lo mau dapat tujuan lo, cita-cita lo, yang ngaji udah. Cara paling gampang mendapat tujuan itu ya belajar. Udah lo jangan pakai pikirin, udah pokoknya lo belajar aja gitu. Ntar tujuan lo itu ditanggung sama Allah. Apalagi warazaqahu min haitsu la yahtasib, dikasih rizki yang nggak diduga-duga. Kalau rizki yang nggak diduga-duga tuh nggak dipikirin, tak tahu dia datang. Kalau lu pikirin itu namanya rezeki yang terduga. Wah, lu tanggal sekian deh. Misalnya tanggal sekian nih gue dapet duit nih gajian. Nah itu kan yang lu duga. Yang nggak diduga tuh yang nggak dipikirin gitu. Itu namanya rezeki yang nggak diduga-duga tuh. Kayak tahun kemarin tuh ada rezeki nggak diduga tuh. Dalam takbiran ada orang bawain apa, ketupat sama sayur, tapi bawahnya ada kotak handphone. Ada kita nggak minta handphone, lu apa beliin gue handphone? Nggak, itu saya beliin aja tuh. Nggak gitu juga tuh. Kirain ketupat, ternyata isinya handphone. Kalau orang sekarang apa bahasa orang sekarang apa namanya, ngeprank. Boleh ntar ngeprank gue ya, bisa masih dibuka duit box ini misalnya dolaran lah gitu, itu namanya ngeprank tuh. Itu namanya rezeki yang nggak diduga juga. Jadi kalau orang ngaji itu pasti udah rezekinya nggak diduga, karena itu jaminan dari Allah. Fa inna man sagala qalba bi amri rizq minal qut wal kas wal qalaman yatafarraq. Karena orang yang sibuk hatinya, pikirannya dia mikirin rezeki, makan, apaan lagi, baju yang dipakai, urusan-urusan dah yang dipikirin sama dia. Hatinya ya tafarraq, artinya penuh sama pikiran itu, otaknya, artinya pikirannya penuh ke situ. Ditahsil makarimul akhlak wa ma'alil umur.
da'il makarim la tarhal li baghiyatiha. Nah, kalau orang yang mulia mau dapatin kemuliaan itu, urusan yang mulia itu ninggalin tuh. Atlub la tarhak anda li baghiyati safir anta li talbi waqa'at fa inna anta ta'im kasi. Karena sesungguhnya kita bakal dijamin sama Allah. Udah tawakal aja udah, jangan mikirin yang lain. Nah, berkata Imam Mansur Al-Hiljat, "Ausini gala hiya nafsak illam tasghalha sagalatka." Bayan bagi likul yahad yasgilal nafsa bi'amal khair hatta yasgil nafsa bihawa. Nah, ada seorang berkata kepada Imam Mansur Al-Hallaj, "Wahai Imam Mansur Al-Hallaj, tolong kasih wasiat kepada aku." Nah, beliau kasih wasiat begini, "Hiya nafsak illam tasghalha suglatak." Ini diri lo nih, kalau dia nggak dikasih kesibukan, nah dia pasti nyari kesibukan yang lain. Makanya lu kalau nggak dikasih kesibukan misalnya, pasti lu nyari kesibukan. Ngapain nih gue nih? Enggak, iseng mancing lah kan. Mana tegar nih mancing aja. Makanya gitu. Oh, kalau nggak dikasih kesibukan, pasti nyari kesibukan yang lain. Nggak ada kesibukan, nongkrong lah. Nah, terus apaan lagi? Lo nge-track lah, tawuran, kan nggak ada kesibukan tuh. Orang yang begitu tuh kadang nggak ada kesibukan. Jadi kalau lo mau, kalau nafs diri lo, kalau dia nggak ada kesibukan, pasti dia nyari kesibukan. Maka selayaknya orang nyibukin diri tuh, dengan amalan baik. Amalan baik apa? Kayak lo sholat tarawih itu kan amalan baik. Untuk ilmu ngaji begini, biar modal kuping doang amalan baik nih. Amalan-amalan yang baik, main hadroh, amalan baik itu. Karena apa? La tasghal nafsa bihawa. Jangan lu sibukin diri lu dengan ngikutin hawa nafsu. Hawa nafsu kan yang pengen ngajak nggak ada yang bener udah. Lu orang hawa nafsu kagak ada yang bener ngajaknya. Hawa nafsu diikutin, kagak beres-beres dia. Kayak karung bolong lu isiin apaan juga beres. Orang ngikutin nafsu itu ya kagak ada puasnya. Alhamdulillah tuh. Maka tuh biasain diri kita ikut kepada hal-hal yang baik. Wala yahtamal akil li amri dunya lianal hamma wal hazan la yadul ma'siyah wala yanfa. Dan juga jangan sampai akal kita itu pikirannya dunia aja, jangan. Bukan nggak boleh kita mikirin dunia, boleh. Tapi jangan 24 jam otak kita isinya dunia. Karena apa? Orang yang pikirannya cuma dunia, alham wal hazan, sedih, gerutu, sumpek, ya pasti jabat nih mikirin, mau menang bagaimana, menang itu yang dia. Dan la yaruddil musibah wa la yanfa. Cuman mikirin dunia itu bikin sumpek, bikin sedih, nggak bakal bisa nolak kesulitan, kagak ada. Dan nggak ada manfaatnya. Bal yadurul qalb wal akal wal badan. Akan tetapi bahkan itu bisa orang cuman akalnya mikirin dunia bisa membahayakan hatinya dia. Hatinya dengan bakal khusyuk. Orang kalau lu sholat udah mikirin dunia kagak bakal enak, udah mikirin apa lu sumpek ituan nggak enak, akal kagak enak, badan ambil lagi. Akhirnya sumpek putusin pacaran misalnya dia apa nih, kalau orang sekarang itu orang disebutin pacaran kan on. Ya kalau orang putusin pacar kan tuh Depresi. apa sih dia mikirin pacarnya kan, Gamon. badan kagak kurus, Nyilat. galau tingkat dewa. yang Kan begitu.
lupa, hatinya kagak enak, salah ada orang tuh, kan begitu. Padahal salah lu orang disalahin. Mana kucing gak ketendang gitu. Gak salah apa-apaan tuh kucing gitu. Ada apa tuh begitu? Oh yahtam li amlil akhirah. Layaknya kita menjadikan akhirat ini prioritas. Artinya tujuan kita nih. Lu boleh punya dunia sebanyak-banyaknya, jabatan dunia setinggi-tingginya. Tapi apa? Ini pikiran sama hati jangan sampai lupain akhirat. Karena orang kalau udah mikirin akhirat, yanfa tuh baru bermanfaat. Orang kalau mikirin akhirat tenang aja hidupnya udah. Lu gak punya duit, mikirin akhirat gak tenang udah. Dikatain orang, dihinain, ada akhirat gitu. Tenang udah. Akhirat itu nenangin. Karena tempat kembali kita itu ya akhirat. Gak ada orang kembali ke dunia. Ya orang mati dikuburin, ya emang baliknya kemana? Ke akhirat. Ada. Terus sekarang lo pikirin. Bultar kalau lo punya dunia banyak, dunia itu buat akhirat, harta dijalanin buat akhirat, jabatan buat akhirat. Kalau orang udah pikirannya akhirat, tapi kalau orang udah dunia, orang ngurusin akhirat itu bisa bahaya. Contoh misalnya orang dia pikirannya dunia, dia ibadahnya bahaya. Dia misalnya pikirannya dunia, zakat akhirnya dicelot sama dia kan gitu. Harta anak yatim ditilep sama dia. Pikirannya dunia. Anak yatim bagi satu ini kita. Kalau orang nyumbang 1 juta, anak yatim bagi 10 juta, 90 juta buat di ngaco. Buat akhirat aja bahaya. Orang kalau pikirannya begini. Tapi kalau orang pikiran akhirat, biar dia punya dunia, nah ini kan bahaya. Kayak Sayyidina Utsman bin Affan, orang kaya bener. Cuman karena pikirannya akhirat, kekayaannya buat akhirat. Itu Sayyidina Utsman itu pernah nyumbang sehari itu kalau nominal kita sekarang itu bisa sampai 150 miliar. Bahkan beliau itu pernah nyumbang itu, sekarang lo bayangin aja 1000 kuda dibeli Sayyidina Utsman buat perang. 1000 kuda, satu kudanya kalau sekarang 100 juta, lo kali itu 1000 berapa triliun tuh Sayyidina Utsman. Enggak 1000 kuda doang, 1000 baju pedang, baju perang. Itu baju perang itu dari baja, lapis besi segala macam, belum pedangnya, belum perisainya, itu baju perang. Itu 1000. Kalau tuh harganya 100 juta, kali 1000 lagi. Belum ngasih duit juga, semua pasukan dibekelin sama Sayyidina Utsman. Itu orang yang punya harta tapi pikirannya akhirat. Makanya Nabi SAW bilang apaan? Soal mikdar kanggin anta kultanal akila yang bagi tamali ajli dunia. Orang yang punya akal itu nggak menjadikan tujuan utamanya itu urusan dunia. Nggak ada. Kalau dunia itu sekarang gini, dunia itu kan bakalan habis. Orang mati dia punya duit triliunan, dibawa ke kuburan. Nggak ada. Dan dibawa kain kapan doang, tikernya ditarik. Orang mati tikar tarik ya? Ditarik keluarin. Dibawa tuh kain kapan doang. Nggak pakai sempak, nggak pakai baju lo, nggak kain kapan doang, udah bungkus. Pendem lo ke tanah, selet, udah. Papannya aja, papan itu yang ditarik, udah. Bisa gitu. Wakala sallallahu alaihi wasallam, inna minadz dzunuban la yukaffiru illa hammul ma'isha. Bukan berarti orang mikirin akhirat terus dia nggak nyari dunia. Dia nyari dunia. Ada salam Nabi SAW mengatakan itu, sesungguhnya ada dosa
yang nggak bisa diampunin kecuali orang sumpek nyari dunia. Dia nyari dunia dia puyeng gitu, dari kerjaan dia puyeng buat nafkain anak istrinya, nah itu bisa menjadi sebab ampunan dosa tuh. Tapi tujuannya buat akhirat juga. Nah, maksud hadis ini kadrahum layakil a'malul khair wa yasgalgalab subulan. Jadi bukan berarti orang nggak mau boleh bercari dunia, silahkan. Tapi jangan urusan dunianya dia menghalang dia daripada apaan? Dari dia sholat, dia puasa. Karena sebab nyari dunia nggak puasa, ngapain? Wah haus. Padahal mau kerjaan di kantor, haus apaan loh? Dan sebab nyari dunia akhiratnya ditinggal agak. Bina dzalika al-qadra min al-ham wal jasad min a'malil akhirah wa la yutlabul ilm min taqlil alaiki dunya bi qadril wasa' wa li hadha iktaru min ghurba. Maka selayaknya bagi penuntut ilmu itu dia mesti ngurang-ngurangin urusannya dia kepada dunia. Makanya banyak ulama itu demen hidupnya al-gharbah, demen hidupnya menyendiri. Jadi kalau lu lihat ada ustadz, ada ulama demen menyendiri itu apa? Dia males ngurusan dunia gitu. Kali lu datang untuk ilmu ngaji mau berapa jam nggak dilayanin tuh ulama. Ada punya guru begitu, hidupnya di pelosok, susah ditemuin. Sebagian orang doang yang bisa nemuin. Itu kan apa? Karena dia sibuk ngurusin akhirat, bukan sibuk sama dunia. Wallahu a'lam Bismillah. Allahumma sholli ala sayyidi sadat wal muradat wal iradat wal kainat habibika Muhammad al-akram wa nurikal azam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidi sadat wal muradat wal iradat wal kainat habibika Muhammad al-akram wa nurikal hazam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidi sadat wal muradat
Allahumma salli ala sayyidi sadat wal muradat wal iradat wal kaidat habibika Muhammad al-akram wa nurikal azam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidi sadat wal muradat wal iradat wal kainat habibika Muhammad al-akram wa nurikal azam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidi sadat wal muradat wal iradat wal kainat habibika Muhammad al-akram wa nurikal azam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidi sadat wal muradat wal iradat wal kainat habibika Muhammad al-akram wa nurikal azam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidi sadat wal
bihi wa sallim Allahumma salli ala sayyidi sadat wa murada wa al-irada wa kaedah habibika Muhammad al-akram wa nurikal azam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala sayyidi sadat wal murada wal irada wal kaedah habibika Muhammad al-akram wa nurikal azam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin. Amin. Amin.